Ketua Umum PSSI Erick Thohir ungkap banyak pemain diaspora berminat gabung Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan kabar yang menggembirakan bagi pencinta sepak bola Indonesia. Erick menyebut bahwa banyak pemain diaspora, khususnya keturunan Indonesia di luar negeri, berminat bergabung memperkuat Timnas Indonesia. Setelah sukses mempercepat proses naturalisasi bek keturunan Belanda, Kevin Dix, Erick kini terus mendorong proses serupa untuk pemain-pemain keturunan lainnya yang disebut-sebut tertarik bermain untuk skuad Garuda. Kesepakatan ini disambut hangat setelah Komisi X DPR RI menyelesaikan sidang pada 4 November 2024, yang menyetujui proses naturalisasi Kevin Dix. Erick Thohir, mantan Presiden Inter Milan dan sosok yang berpengalaman di kancah olahraga internasional, tidak ragu untuk mendesak DPR agar bergerak cepat dalam memfasilitasi naturalisasi pemain keturunan. Menurut Erick, potensi para pemain diaspora ini besar untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam rapat terbaru dengan Komisi X DPR RI, Erick Thohir menekankan pentingnya mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix. Menurutnya, Kevin adalah sosok bek sayap berkualitas yang dapat memberikan tambahan soliditas bagi pertahanan Indonesia, apalagi mengingat pengalaman Kevin yang cukup panjang di liga-liga Eropa. Desakan Erick membuahkan hasil positif, dengan rampungnya sidang yang menetapkan dukungan penuh terhadap naturalisasi pemain ini. Kami memerlukan dukungan dari Komisi X DPR RI untuk percepatan ini. Ini bukan sekadar soal administrasi, tapi investasi masa depan sepak bola Indonesia. Banyak pemain diaspora lain yang siap bergabung, dan kami perlu membuka slot untuk mereka, ujar Erick Thohir di sela-sela rapat. Dukungan ini juga diharapkan Erick bisa membuka pintu bagi pemain diaspora lain, terutama yang memiliki komitmen dan bakat tinggi untuk timnas. Setelah Kevin Dix, nama Ulla Romeni kini mencuat sebagai calon berikutnya yang mungkin akan dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain berusia 24 tahun yang kini memperkuat FC Utrecht di Eredivisie Belanda ini mulai disebut-sebut sebagai salah satu target Erick Thohir untuk Timnas Indonesia. Rumor mengenai Ulla Romeni muncul setelah sejumlah media mengabarkan bahwa Erick telah berkomunikasi dengan pemain ini, dan Ulla menunjukkan ketertarikannya untuk membela Indonesia. Ulla Romeni, yang dikenal sebagai penyerang serba bisa, diharapkan akan menambah opsi lini depan bagi Timnas Indonesia. Memiliki kemampuan duel udara yang kuat serta insting mencetak gol yang tajam, Romeni bisa menjadi tambahan berharga untuk lini serang Indonesia. Harapannya, ia dapat mengikuti jejak Maes Hilgers dan Kevin Dix, dua pemain keturunan yang kini telah diambang pengesahan sebagai pemain Timnas Indonesia. Erick Thohir memahami pentingnya memanfaatkan potensi diaspora untuk memperkuat fondasi sepak bola Indonesia. Ia menilai bahwa pemain-pemain diaspora ini membawa pengalaman dan kualitas teknik yang diperoleh dari atmosfer sepak bola Eropa, yang tentunya bisa menjadi dorongan besar bagi timnas. Menurutnya, proses naturalisasi ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan sesaat, melainkan strategi jangka panjang untuk memajukan sepak bola nasional. Setiap pemain yang kami ajak bergabung telah melalui pertimbangan matang. Kami ingin mereka tidak hanya berkomitmen, tetapi juga membawa nilai tambah bagi tim. Dengan pengalaman mereka, kami optimis bisa mencapai target yang lebih besar, termasuk di ajang kualifikasi Piala Dunia, tambah Erick. Kabar naturalisasi ini disambut positif oleh mayoritas penggemar sepak bola di Indonesia. Pendukung timnas berharap langkah Erick Thohir dan PSSI bisa meningkatkan daya saing timnas Indonesia, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh di level Asia. Meski demikian, proses naturalisasi ini juga memiliki tantangan tersendiri, seperti menyelesaikan administrasi kewarganegaraan serta meyakinkan pemain dan keluarga mereka untuk benar-benar berkomitmen pada Indonesia. Di media sosial, antusiasme publik terhadap rumor ketertarikan Ulla Romeni semakin memuncak setelah pernyataan Erick yang menyebut banyak pemain diaspora berminat untuk bergabung. Banyak dari mereka beranggapan bahwa dengan bergabungnya pemain-pemain diaspora ini, Timnas Indonesia akan memiliki kombinasi pemain yang lebih beragam dan berbakat. Dengan persetujuan dari DPR RI, Kevin Dix kini hanya tinggal menunggu tahap administrasi terakhir sebelum dapat bergabung dalam latihan bersama Timnas Indonesia. Jika proses ini berjalan lancar, Kevin kemungkinan akan mulai bermain pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dimulai pada Maret 2025.
Kabar ini tentunya menjadi sinyal positif bagi para pemain diaspora lain yang berminat untuk mengikuti jejak serupa. Ula Romeni, jika benar akan dinaturalisasi, diharapkan bisa mengikuti proses naturalisasi yang lancar seperti Kevin Dix. Bergabungnya Kevin dan mungkin Ula akan menjadi tambahan kekuatan bagi timnas dalam menghadapi lawan berat seperti Jepang dan Arab Saudi. Dengan pemain-pemain berkualitas yang datang dari liga-liga Eropa, diharapkan Indonesia bisa tampil lebih kompetitif di kancah internasional. Keseriusan Erick Thohir dalam mempercepat naturalisasi pemain diaspora merupakan langkah positif dalam membangun fondasi timnas Indonesia yang lebih solid dan kompetitif. Setelah Kevin Dix, nama-nama seperti Ula Romeni diharapkan dapat segera mengikuti proses ini dan memperkuat skuad Garuda. Publik pun menantikan hasil dari upaya PSSI dalam memanfaatkan potensi diaspora ini sebagai langkah menuju prestasi yang lebih besar di ajang sepak bola internasional. Dengan dukungan penuh dari DPR dan antusiasme publik yang tinggi, langkah PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir ini menjadi awal yang menjanjikan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir minta dukungan Komisi 10 DPR untuk mempercepat proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah bergerak cepat dalam upayanya untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Dalam langkah terbarunya, Erick meminta dukungan dari Komisi 10 DPR RI agar proses naturalisasi beberapa pemain, termasuk pemain bertahan Kevin Dix, dapat dipercepat. Langkah ini dinilai sebagai strategi penting untuk memastikan Indonesia tampil dengan kekuatan penuh dalam ajang internasional mendatang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir mengajukan permohonan resmi kepada Komisi 10 yang membidangi urusan olahraga. Dalam pertemuan ini, Erick menjelaskan bahwa proses naturalisasi merupakan salah satu elemen strategis yang dapat meningkatkan kualitas permainan tim nasional di level internasional. Erick pun menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah, khususnya Komisi 10, untuk mempercepat persetujuan dan pengesahan bagi pemain-pemain yang akan dinaturalisasi. Erick menyatakan, kami sedang berusaha menghadirkan pemain-pemain berkualitas yang akan memperkuat skuad Garuda. Proses naturalisasi ini adalah jalan kami untuk memastikan timnas Indonesia memiliki daya saing di panggung internasional. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa upaya memperkuat timnas melalui naturalisasi bukan hanya demi kepentingan PSSI, tetapi juga untuk memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan Indonesia berprestasi di kancah dunia. Kevin Dix, pemain yang saat ini memperkuat FC Copenhagen di Liga Denmark, menjadi salah satu pemain utama yang akan dinaturalisasi. Bek kanan berusia 27 tahun ini dianggap memiliki kapasitas teknis dan pengalaman internasional yang dapat meningkatkan performa lini belakang timnas Indonesia. Kualitas Dix sudah teruji di Eropa, baik saat ia bermain di Eredivisie Belanda bersama Vitesse Arnhem maupun di Serie A Italia bersama Fiorentina. PSSI percaya bahwa kehadiran Dix dapat memberikan variasi dalam taktik dan memperkuat sektor pertahanan Indonesia, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting yang menuntut ketangguhan fisik dan kemampuan taktis. Jika proses naturalisasi berjalan mulus dan dukungan dari Komisi 10 segera diterima, Dix diharapkan sudah bisa bergabung dan berlatih bersama timnas Indonesia dalam waktu dekat. Tidak hanya berhenti pada Kevin Dix, PSSI kabarnya sedang mempertimbangkan beberapa pemain lain untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat. Ini merupakan bagian dari strategi besar Erick Thohir yang ingin memastikan bahwa timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang kompetitif. Menurutnya, pemain-pemain keturunan yang bermain di luar negeri membawa pengalaman yang sangat berharga, yang dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas keseluruhan tim nasional. Erick menegaskan bahwa proses ini dilakukan dengan pendekatan yang matang dan berkelanjutan. Kami tidak hanya berfokus pada pemain naturalisasi untuk jangka pendek. Kami juga membangun fondasi yang kuat untuk pemain-pemain muda melalui pembinaan dan kompetisi di dalam negeri. Namun, untuk saat ini, naturalisasi adalah solusi yang dibutuhkan agar kita dapat bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia. Dukungan dari Komisi 10 DPR menjadi kunci penting dalam menyukseskan strategi ini. Meski beberapa anggota Komisi 10 sebelumnya sempat mempertanyakan efektivitas naturalisasi, Erick optimistis bahwa semua pihak dapat melihat keuntungan jangka panjang dari langkah ini. Bagi masyarakat, khususnya para penggemar timnas Indonesia,
Langkah ini adalah harapan baru untuk melihat Garuda bersaing dengan lebih baik. Para pendukung menyatakan dukungan penuh terhadap upaya PSSI, dan berharap agar proses naturalisasi dapat berjalan lancar dan cepat. Kehadiran Kevin Dix serta pemain-pemain lain yang memiliki darah Indonesia diharapkan dapat menghidupkan kembali kejayaan sepak bola tanah air yang selama ini dirindukan. Proses naturalisasi di Indonesia bukan tanpa tantangan. Mulai dari proses administratif hingga pengesahan di tingkat pemerintahan, setiap tahap membutuhkan koordinasi yang baik antara PSSI, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta lembaga terkait lainnya. Selain itu, PSSI juga harus memastikan bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi memiliki komitmen kuat untuk membela Merah Putih dengan sepenuh hati. Bagi Erick Thohir, tantangan ini adalah bagian dari perjalanan panjang untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kami yakin proses ini akan berdampak positif, tidak hanya bagi timnas tetapi juga bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kami akan terus bekerja keras, dan dengan dukungan dari pemerintah serta masyarakat, kami yakin Indonesia bisa lebih berprestasi. Permintaan Erick Thohir kepada Komisi 10 DPR RI adalah langkah nyata untuk membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia. Jika dukungan dari Komisi 10 dapat diberikan dan proses naturalisasi Kevin Dix serta pemain-pemain lainnya berjalan lancar, maka Indonesia akan memiliki kesempatan besar untuk memperkuat posisinya di kancah internasional. Kehadiran pemain keturunan yang memiliki pengalaman bertanding di Eropa diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada performa timnas Indonesia. Upaya ini sekaligus memperlihatkan keseriusan PSSI dalam memenuhi ekspektasi tinggi masyarakat. Dengan begitu, cita-cita untuk melihat timnas Indonesia berkompetisi secara kompetitif di level dunia dapat semakin dekat. Bek Leeds United, Pascal Struijk, berpeluang bela timnas Indonesia, sorotan dari media Belanda. Bek tangguh Leeds United, Pascal Struijk, baru-baru ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan media sepak bola, terutama setelah muncul kabar bahwa dirinya memiliki peluang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kemungkinan naturalisasi Struijk ini semakin diperkuat oleh pernyataan yang diungkapkan dalam podcast Voetbal Premier, di mana host acara tersebut menyebut bahwa Pascal Struijk bisa bermain untuk Indonesia dan memuji sang bek sebagai pemain yang luar biasa. Kabar ini segera mendapat perhatian luas, baik dari penggemar sepak bola Indonesia maupun dari kalangan media Belanda. Dalam beberapa pekan terakhir, PSSI dikabarkan aktif melakukan komunikasi dengan sejumlah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, termasuk Pascal Struijk, untuk memperkuat timnas Indonesia dalam berbagai kompetisi internasional mendatang. Proses naturalisasi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda, terutama di sektor pertahanan yang dinilai membutuhkan sosok tangguh seperti Struijk. Pascal Struijk, yang lahir di Deurne, Belgia pada 11 Agustus 1999, adalah salah satu pemain muda berbakat yang memperkuat Leeds United sejak 2018. Meskipun lahir di Belgia, Struijk memiliki darah keturunan Indonesia dari keluarganya, yang membuka peluang bagi PSSI untuk memproses naturalisasi sang pemain. Struijk dikenal sebagai bek tengah yang memiliki kemampuan serba bisa, dengan kemampuan bermain baik sebagai bek kiri maupun gelandang bertahan. Postur tubuhnya yang menjulang tinggi, 1,90 meter, serta fisik yang kokoh membuatnya menjadi salah satu andalan di lini pertahanan Leeds. Tak hanya tangguh dalam duel-duel fisik, Struijk juga memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik, serta piawai dalam membangun serangan dari lini belakang. Di bawah asuhan pelatih Marcelo Bielsa, Struijk berkembang menjadi pemain yang solid di Premier League, salah satu liga teratas di dunia. Penampilannya yang konsisten membuatnya mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk tim nasional Belanda. Namun, meski telah dipanggil untuk memperkuat timnas Belanda di beberapa kesempatan, Struijk belum melakukan debut resmi di ajang internasional, sehingga masih memiliki kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Dalam sebuah episode podcast Voetbal Premier yang tayang di kanal YouTube Voetbal Premier, kabar mengenai kemungkinan Struijk membela timnas Indonesia menjadi perbincangan utama. Host acara tersebut tidak hanya mengungkapkan bahwa Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia, tetapi juga menekankan betapa pentingnya sang pemain bagi skuad Garuda. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi bek tangguh.
Jika dia memilih untuk membela Indonesia, itu akan menjadi tambahan besar bagi tim mereka, ungkap sang host. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Sturridge memang dilirik oleh banyak pihak sebagai sosok yang bisa membawa perubahan besar bagi pertahanan timnas Indonesia. Mengingat sepak bola Indonesia saat ini tengah mengalami kebangkitan dengan banyaknya pemain keturunan yang dinaturalisasi, kehadiran Sturridge diakini akan semakin memperkuat skuad Garuda di ajang internasional, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia dan turnamen-turnamen regional seperti Piala AFF. Merespons kabar yang beredar di media Belanda, PSSI dikabarkan telah bergerak cepat untuk memulai pembicaraan terkait kemungkinan naturalisasi Pascal Sturridge. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah beberapa kali menyatakan komitmennya untuk memperkuat timnas Indonesia dengan talenta-talenta terbaik, termasuk pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Pascal Sturridge adalah salah satu pemain yang tengah kami pantau. Kami selalu terbuka untuk mendatangkan pemain keturunan Indonesia yang ingin memperkuat timnas. Proses naturalisasi tidak mudah, tapi kami yakin, dengan koordinasi yang baik, semuanya bisa berjalan lancar, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Menurut beberapa sumber, PSSI saat ini tengah mempersiapkan berbagai aspek administrasi yang diperlukan untuk memulai proses naturalisasi Sturridge. Proses ini diharapkan dapat segera selesai agar Sturridge bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat, terutama mengingat sejumlah agenda penting yang sudah menanti, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Salah satu alasan mengapa PSSI bergerak cepat dalam proses naturalisasi Pascal Sturridge adalah karena kebutuhan mendesak timnas Indonesia akan sosok bek tangguh. Meski timnas Indonesia telah menunjukkan performa yang cukup baik di bawah asuhan Shin Tae-yong, sektor pertahanan masih seringkali menjadi titik lemah, terutama ketika menghadapi tim-tim kuat di Asia. Kehadiran Pascal Sturridge akan memberikan suntikan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini belakang. Dengan pengalaman bermain di Premier League yang kompetitif, Sturridge diakini bisa membawa ketenangan dan kepemimpinan di lini pertahanan Garuda. Selain itu, fleksibilitasnya dalam bermain di beberapa posisi juga memberikan Shin Tae-yong lebih banyak opsi dalam meracik formasi yang solid. Sturridge juga dianggap sebagai pemain yang sangat cocok dengan filosofi sepak bola modern yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Dengan kemampuan bermain dari belakang, Sturridge bisa membantu timnas Indonesia dalam membangun serangan secara efektif, sekaligus memperkuat pertahanan dalam menghadapi tekanan lawan. Kabar mengenai kemungkinan Pascal Sturridge membela timnas Indonesia langsung disambut antusias oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Di media sosial, banyak penggemar yang berharap proses naturalisasi Sturridge bisa segera terrealisasi, mengingat kontribusi yang bisa ia berikan bagi pertahanan timnas Indonesia. Mereka melihat Sturridge sebagai jawaban atas kelemahan di lini belakang dan berharap kehadirannya bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di panggung internasional. Media Indonesia juga banyak membahas potensi besar yang dimiliki Sturridge, mengingat rekam jejaknya yang sudah teruji di salah satu liga teratas Eropa. Para analis sepak bola nasional menilai bahwa Sturridge adalah tipe bek yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan di kompetisi internasional yang lebih berat. Jika Pascal Sturridge benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kita. Pengalamannya di Premier League akan sangat berharga dalam meningkatkan level permainan kita, terutama di sektor pertahanan, ujar seorang analis sepak bola Indonesia. Pascal Sturridge, bek tangguh Leeds United, kini berada di radar PSSI untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dengan kemampuannya yang luar biasa dan pengalaman bermain di Premier League, Sturridge dianggap sebagai solusi ideal bagi masalah pertahanan timnas Indonesia. PSSI bergerak cepat untuk memulai proses naturalisasi, dan jika semua berjalan lancar, Sturridge bisa segera bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. Kehadiran Pascal Sturridge diakini akan membawa dampak besar bagi timnas Indonesia, baik dari segi kualitas permainan maupun mentalitas di lapangan. Kini, harapan besar dari para penggemar dan seluruh bangsa Indonesia terletak pada bagaimana proses ini akan berjalan, dengan harapan bahwa Pascal Sturridge bisa segera tampil dalam balutan jersey merah putih dan membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional. Jayden Oosterwolde dapat tawaran naturalisasi dari PSSI, siap perkuat timnas Indonesia di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek kiri tangguh yang saat ini memperkuat Parma FC di Serie B Italia,
Jayden Osterwolde, dikabarkan mendapat tawaran dari PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Kabar ini menyebar cepat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia dan menjadi perbincangan hangat, mengingat timnas Garuda tengah bersiap menghadapi tantangan besar di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kehadiran Osterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia, PSSI berharap dapat memperkuat sektor pertahanan timnas Indonesia yang semakin membutuhkan pemain berpengalaman di level internasional. Osterwolde dinilai memiliki kualitas yang bisa meningkatkan performa timnas dalam menghadapi lawan-lawan kuat di Asia, terlebih pada tahap kritis seperti putaran keempat kualifikasi. Jayden Osterwolde lahir pada 26 April 2001 di Zwolle, Belanda. Pemain berusia 23 tahun ini merupakan bek kiri yang memiliki gaya bermain modern, di mana ia tidak hanya kuat dalam bertahan tetapi juga aktif dalam membantu serangan. Osterwolde memiliki stamina yang tinggi, kecepatan, dan kemampuan duel satu lawan satu yang baik. Kombinasi kemampuan bertahan dan menyerang ini membuatnya menjadi pilihan utama di Parma FC, klub yang ia bela sejak awal 2023 setelah direkrut dari FC Twente. Sebelum bermain untuk Parma, Osterwolde sempat mengasah kemampuannya di Eredivisie bersama FC Twente, di mana ia menampilkan performa yang cukup mengesankan untuk pemain seusianya. Di Parma, ia langsung menjadi salah satu pemain kunci di lini belakang dan menunjukkan perkembangan signifikan dalam permainannya. Kecepatan dan kekuatan fisiknya membuatnya sulit ditembus oleh para penyerang lawan, sementara keterampilan teknisnya membantu Parma dalam transisi serangan. Meski kini bermain di Serie B, pengalaman bermain di salah satu liga top Eropa seperti Serie A membuat Osterwolde memiliki wawasan taktis yang lebih matang. Di usia yang masih muda, ia juga menunjukkan potensi besar untuk terus berkembang menjadi bek sayap yang lebih komplit di masa depan. PSSI diketahui semakin gencar mendekati pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang kompetitif di tingkat Asia dan internasional. Setelah sukses dengan beberapa pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi seperti Maes Hilgers, kini perhatian beralih ke Jayden Osterwolde. Kabar mengenai tawaran naturalisasi ini bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat PSSI sebelumnya sudah mengindikasikan akan terus mengevaluasi potensi pemain keturunan Indonesia yang tampil di kompetisi elit Eropa. Jayden Osterwolde, yang memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya, dianggap sebagai kandidat yang sangat potensial. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya menambah pemain berkualitas untuk memperkuat timnas, terutama jelang laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah pernyataan, Thohir menyebut bahwa naturalisasi adalah langkah yang akan dipertimbangkan dengan matang, terutama jika pemain tersebut bisa memberikan kontribusi signifikan bagi timnas. Jayden Osterwolde adalah salah satu pemain yang memiliki talenta luar biasa dan pengalaman bermain di kompetisi level tinggi. Kami melihat adanya potensi besar jika ia bergabung dengan timnas Indonesia. Proses naturalisasi akan dilakukan dengan memperhatikan komitmen pemain dan dampaknya bagi tim, diujar Thohir dalam sebuah wawancara. Meskipun belum memberikan pernyataan resmi terkait tawaran naturalisasi ini, Jayden Osterwolde dilaporkan telah membuka diri untuk berbicara lebih lanjut dengan pihak PSSI. Menurut beberapa sumber, pemain muda tersebut merasa bangga dengan warisan budaya Indonesia yang ia miliki dan tertarik dengan proyek timnas Indonesia yang kini semakin kompetitif di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Keputusan untuk naturalisasi bagi pemain keturunan biasanya melibatkan pertimbangan pribadi dan profesional. Di satu sisi, Osterwolde melihat kesempatan ini sebagai cara untuk lebih terhubung dengan akar Indonesianya. Sementara di sisi lain, ia juga menyadari bahwa bergabung dengan timnas Indonesia bisa menjadi langkah penting dalam karir internasionalnya. Selain itu, dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang sukses di timnas Indonesia, seperti Elkan Bagot dan Maes Hilgers, peluang Osterwolde untuk berkontribusi di tim nasional semakin besar. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Osterwolde berpotensi menjadi salah satu kekuatan baru di lini pertahanan Indonesia. Dengan kecepatan dan kemampuan taktis yang ia miliki, Osterwolde bisa membantu timnas dalam transisi serangan dan bertahan dengan lebih efektif. Di putaran keempat ini, tantangan semakin berat, dan Indonesia harus berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih tangguh.
Kehadiran Jayden Osterwolde di timnas Indonesia akan sangat krusial dalam upaya menghadapi tekanan dari tim-tim dengan gaya permainan cepat dan fisik kuat seperti Bahrain. Osterwolde, dengan pengalamannya di Eropa, memiliki kemampuan untuk menjaga pertahanan dan memberikan stabilitas di sisi kiri lapangan. Kemampuannya untuk naik membantu serangan juga akan memberikan dimensi baru dalam permainan timnas, yang selama ini mengandalkan kecepatan dan serangan balik. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, tentu menyambut baik kemungkinan bergabungnya Osterwolde. Dalam beberapa kesempatan, Tae-yong telah menegaskan bahwa timnas membutuhkan pemain yang bisa bermain di level internasional dan memiliki pengalaman yang cukup untuk menghadapi tekanan di laga-laga besar. Jayden Osterwolde, bek kiri muda yang bermain untuk Parma FC, menjadi salah satu pemain keturunan yang tengah dibidik PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Tawaran ini datang pada saat yang krusial, menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Bahrain. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Osterwolde diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas, terutama dengan pengalaman dan kualitas yang ia miliki di level Eropa. Kehadirannya akan menambah kedalaman dan kekuatan di lini belakang timnas Indonesia, yang tengah membangun fondasi kuat untuk bersaing di kancah internasional.